kami dalam kerjaan surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap Tuhan, hingga saat ini Tuhan kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang mana dari malam hingga pagi hari Tuhan boleh membangun kami tanpa kekurangan satupun. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat perlindungan hingga kami boleh pergi ke tempat kami, pekerjaan kami masing-masing cepat tiba dengan selamat. Hingga saat ini kami masih boleh bekerja, dan yang sudah pulang, Tuhan Yesus memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjalanan ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi hingga mereka tiba di rumah masing-masing dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, suster, bidan, guru, petani, nelayan, pedagang, dimanapun pekerjaan kami, petani, apapun, tukang parkir, ojek, supir taksi, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan kami. Terima kasih banyak Bapak, di malam hari ini anak-anak Tuhan membawa pergumulan kami masing-masing, yang mana anak-anak Tuhan di malam hari ini, yang kami tahu semua Tuhan bahwa perekonomian di seluruh dunia lagi tergoncang, dan anak-anak Tuhan yang mengalami ekonomi yang merosot, Tuhan Yesus angkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Kami percaya Tuhan, Kau berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami anak-anakmu semua datang yang haus akan firman Tuhan, ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami semua memohon padamu Tuhan untuk jaga kami, lindungi kami. Karena ada satu oknum yang tidak suka, yang mau menghampiri kami dan mempengaruhi kami. Untuk itu Tuhan, oknum ini kami tolak dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Kami tolak. Untuk anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mengalami sakit Tuhan, Kau jamah mereka dengan kuasa bil-bil kuasa Roh Kudus. Jamah mereka, angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan, malam hari ini nubuatan terjadi, pengenapan terjadi. Banyak orang yang bertobat, sakit penyakit akan diangkat dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Segala kutuk nenek moyang kami putuskan dalam nama Yesus. Bapak, hari ini kami akan kembali bersama-sama, baik yang nonton secara live maupun secara ulang, kami semua haus akan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, ampuni dosa kami yang terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dalam nama Yesus, biar pada kami bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan, isi hati Tuhan. Tuhan berkati kami. Biarlah pada waktu kami membaca sama-sama, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa bilu-bilu. Biarlah kami semua bisa menerima dengan damai sejahtera, sukacita, dan kami menjadi anak-anak terang. Dan firman Tuhan, boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang akan mendengarkan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba-Mu berdoa kepada anak-anak Tuhan yang tetap setia melayani, yang mana Tuhan memberikan kelebihan sehingga mereka memberikan pemberian tangan-tangan mereka sesuai dengan apa yang mereka berikan untuk membantu dalam pelayanan sholat berdua. Tuhan Yesus ganti berlipat-lipat kali kepada keluarga mereka, jaga mereka, berkati sebagai oma-oma, suami istri, Tuhan Yesus berkati, jaga lindungi anak-anak cucu, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami sadar Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan tetap setia melayani, memberitakan firman kebenaran. Kalau Engkau berfirman kepada kami, beritakan Injil, ajarlah dan baptislah untuk perintah amanat agung Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di seluruh Indonesia, dari pusat hingga pelosok. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, staf hingga yang paling terbawah. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati tim Sholat BM 2, hamba-Mu beserta keluarga. Berkati Pak Lobo beserta keluarga, Pasti Barani, Pak Bambang, Pak Mordekai, Pak Timoti, Pak Marban, Ibu Sofiatul, Ibu Abre, Pak Jeki Sembiring, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Pak Leo, Pak Budiman. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan anak-anak Tuhan semua yang ada di mewakili di Eropa, Pak Keis, Pak Yakobi, Ibu Budi Hartiningsi, Om Kota Barat, Tuhan Yesus berkati, berikan kekuatan,
kesehatan umur panjang buat Om Kota Barat. Nah, Tuhan Yesus memberkati semua anak Tuhan yang ada di Amerika. Tuhan Yesus berkati Ibu Elita dan semua teman-teman. Tuhan Yesus berkati damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus berkati Tuhan anak Tuhan yang ada di Indonesia. Berkati kami semua Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Ya. Saudara-saudara terkasih, oke Patah? Enda saja ya. Patah? Ya, siap. Oke, standby saja ya. Oke. Oke, anak-anak Tuhan, mari kita ya. Ini sebelum saya membahas doa Bapa kami. Siapkan bolpen dan kertas. Aneh-aneh aja. Kalau nggak suka dengan suaranya Pak Bobom, biar sudah. Aneh-aneh aja. Nggak suka suara Pak Bobom ya, suara Pak Bobom jelek ya. Kalau jelek nggak usah dengar udah. Matikan siaran aja baru ke channel lain. Aneh aja. Orang memuji Tuhan marah-marah. Jangan telepon, orang lagi khotbah. Ini emangnya orang mau terima telepon. Orang tuh mau khotbah, bukan mau terima telepon. Oke, anak-anak Tuhan, sebelum saya tunjukkan, saya khotbah mengenai dalam Yohanes 4 ayat 22. Mengenai doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9. Ya. Malam hari ini, mari kita lihat apa komentar Bapak Pendeta Henry. Katanya Pendeta Henry. Mari kita buka. Shalom alaihim Besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Wah, nanti bombastis nggak ini temanya nih? Enggak ya. Beberapa hari ini temanya bombastis melulu ya. Viral. Enggak, kali ini enggak bombastis kok. Begini temanya ya. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, katanya enggak bombastis. Itu bombastis tuh. Doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Loh, kenapa ya? Saudara-saudara, kepada saudara-saudara yang punya keimanan lain, ya, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, ya. Termasuk di dalamnya saksi Yehova, para pemuja Yahweh, para pemuja Calvinis Tritunggal, silahkan Anda yakini keyakinan Anda. Kami dari Allah Esa, kami meyakini Allah Esa. Ya, kami hanya menyampaikan kebenaran Alkitab, ya. Baik, doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Doa Bapa kami Anda bisa lihat di Matius pasal 6 ya, mulai dari ayat 9 tuh. Awalnya kan gini, Bapa kami dalam surga, ya. Matius pasal 6 mulai ayat 9, ada di tempat lain juga ya. Tapi saya mengambil dari sini aja lah, dari Matius aja lah. Bapa kami dalam surga, bla 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 terusnya. Pak Pendeta, doa Bapa kami itu kan sudah seperti mantra. Kalau ada setan lewat, kami buru-buru doa Bapa kami loh Pak Pendeta. Kok sekarang disuruh jangan dipakai lagi? Saudara, doa Bapa kami itu diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus langsung. Pada waktu itu Yesus masih jadi manusia. Makanya Yesus nyuruhnya, doa itu gini ya, Bapa kami dalam surga. Yesus saja juga berdoa kepada Bapa. Maka dia ngajarin, wahai murid-muridku,
kalian kalau doa, doanya gini, Bapa kami dalam surga dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 33 Masehi, Yesus ini sudah naik ke surga. Sudah 1986 tahun lalu. Yesus itu sudah jadi Bapa. Lah kok Anda masih doa, Allah Bapa kami dalam surga? Yesus itu Allah Bapa itu. Nah, diulang Pak Pendeta. Sejak tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga menjadi Allah yang benar. Dia adalah Bapa itu. Lah kok Anda masih ngomong Bapa kami dalam surga? Udah nggak ada. Bapa dalam surga itu Yesus Kristus. Tepuk jidat lagi Pak Pendeta. Tadi katanya nggak yang heboh-heboh, ini heboh lagi. Doa Bapa kami itu kan doa mantra kami Pak. Ya, bagi Anda penganut Tritunggal, Calvinis, pasti doa Bapa kami itu. Ya. Saudara-saudara, terus gimana Pak? Doanya itu mesti bagaimana kalau Bapa kami jangan dipakai lagi doa Bapa kami ya begini. Yohanes 14 ayat 13 ya. Doa dalam namaku kata Yesus supaya nama Bapa dipermuliakan di dalamku, itu ayat 13. Pakailah yang Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maaf ya, saya kata lambat karena saya bingung. Saya nonton juga sampai pulang-pulang. Saya merasa bahwa saya yang bodoh atau dia yang bodoh. Oke, baik malam saudara-saudara. Mari kita bahas ya. Sebelum saya masuk dalam topik, kita akan membuka ya mengenai dalam Yohanes 4 ayat 22. Baik saudara terkasih, kita belajar ya. Oke, sebelum saya menjawab dia ya. Baik saudara terkasih. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita orang Kristen kan berdoa kan dari hati. Kita berdoa kan tidak melihat ke kiri, ke kanan, ke sana, ke belakang, ke utara, ke selatan, ya kan? Dalam roh. Roh adalah kita sembahyang dalam roh. Kebenarannya itu apa? Mengikuti firman Tuhan. Kebenaran. Oke? Dan kemudian kita buka dalam roh. Baik, saudara. Kita buka dalam Roma ya. Roma 8. Oke. Baik, saudara, kita baca sama-sama ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara terkasih, di sini Pendeta Henry bilang tidak perlu berdoa Bapa kami. Sebelum saya membuat topik masalah doa Bapa kami, saya menyampaikan bahwa dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ingat anak-anak Tuhan, roh membantu. Siapkan Alkitab di rumah, supaya Pak Bohong terlalu tampilkan. Siapkan Alkitab, bolpen, kertas, catat. Ya, Pendeta Henry kau dengar ya, Ibu Sarah kau dengar ya, salah sebut oknum saja. FNK, lu kalau nggak senang lu masuk sini. Jangan mengajar jemaat ya. Kalau Anda mengajar di jemaat Anda silakan. Kalau Pak Bobong, FN. Nah, Pak Bobong dia bilang ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Mau marah Pak Bobong, terserah. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berada untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita mengeluh, jangan mengeluh sama hamba Tuhan oknum. Kita berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang dalam Matius 6 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kita buka dalam Matius 6. Tadi sampaikan Matius 6 ya, doa Bapa kami. Oke, kita buka. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Anda tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mengajarkan ini? Supaya kita anak-anak Kristen untuk saling mengampuni. Bagaimana dosa Anda mau diampuni oleh Bapa di sorga kalau Anda tidak mengampuni Anda tidak mengampuni orang, memaafkan orang. Untuk itu dalam Markus 11 ayat yang ke-24, 25, 26. Silakan baca. Untuk itu Tuhan Yesus mengajarkan, bukan Yesus nanti pada waktu itu tahun 33 Masehi terus naik ke atas. Aneh-aneh saja. Ayo, Pendeta Henry, bagaimana kalau Pak Bowo menjelaskan? Pak Pendeta Henry, setelah Yesus naik ke surga, apakah Anda tidak pernah baca Paulus di Efesus? Apakah Anda mau gantikan Paulus? Pak Henry, Mbak Sarah, apakah Anda mau tulis nama Anda di dalam Alkitab? Hello? Apakah Anda mau tulis nama Anda di sini dari Kejadian sampai Wahyu? Anda mau tambah lagi nama Anda? Nama Anda mau tambah? Saya siap layani Anda. Anda tidak boleh macam-macam dengan ini sudah lengkap. Mari kita buka dalam Efesus 1 ayat 17. Ini surat Paulus. Kita buka Efesus 1. Anda mengatakan tidak boleh berdoa kepada Bapa. Oh, tidak boleh karena Yesus sudah jadi Bapa. Kalau begitu mari kita buka di Efesus 1 ayat yang ke-17. Pak Henry, aduh, aneh-aneh aja lu. Mari kita buka ya. Perhatikan. Di dalam Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Yesus minta kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Baru kau berdoa kepada siapa? Mau jadi lebih daripada Rasul Paulus? Karena kau iri hati tidak jadi rasul? Aneh-aneh kau. Mari kita buka lagi di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Ya, Pendeta Henry. Kita buka dalam Galatia. Kita buka ya, Paulus di Galatia. Mana sebentar? Kita buka dulu Galatia 4. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Baru kau larang kami berdoa-doa Bapa kami. Mikir. Ini Rasul Paulus di Galatia. Dikatakan berdoa, Ya Bapa, ya Aba, ini aku anakmu. Baru saya berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa kami. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti saya jelaskan, saya tanya, kau jawab ya. Halo? Kau pikir kami ini Oneness? Kamu bilang kami Trinitas dalam nama Putra dan Roh Kudus? Masuk di sini sebentar setelah saya selesai khotbah. Aneh-aneh aja. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut
anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke. Nah, sudah tahu? Satu lagi. Kita buka di dalam, lanjut ya. Kita buka di dalam Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-3. Kalau kita lihat firman Tuhan, kita baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-3, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka ya. Kami selalu mengucap syukur. Perhatikan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Hati-hati pengajar-pengajar yang keliru. Kami selalu mengucap syukur, kami semua. Di sini Rasul Paulus katakan di Kolose, kami semua rasul-rasul. Anda siapa? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untukmu, hamba Tuhan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Apa lu? Lu mau larang saya, lu marah saya? Aneh-aneh hamba Tuhan kok. Saya orang GKI. Kah? Kalau saya nggak begini, kenapa? Karena saya dari kecil dididik Katolik. Ini lagi Mesara bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, salib yang terbalik sesat. Babilonia. Aneh-aneh saya baru nonton tadi video. Kalian ini mengajar bagaimana sih? Aduh. Memang kalau Yesus itu Bapa, Roh Kudus itu Bapa, jelas Alkitab akan bertentangan. Banyak yang akan bertentangan. Contoh, ya, pertanyaan saya yang belum pernah dijawab. Tapi sebelumnya, mari anak-anak Tuhan kita buka, ya. Kita buka dalam Yohanes. Kita buka. Ya. Kita buka dalam Yohanes 14. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, kita buka Yohanes 14 ayat 16. Saya bikin dulu tanda warna merah sama-sama. Oke. Kita buka warna merah dulu ya. Oke. Ayat 16 sampai 18. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan kembali kepadamu. Ingat, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Pertanyaan saya kepada Anda yang suruh bilang kami jangan berdoa dalam nama berdoa minta kepada Bapa. Pertanyaan saya cuma satu. Jelas Anda mengatakan kami tidak boleh minta kepada Bapa, tidak boleh doa Bapa kami. Jelas akan bertentangan. Ayat banyak malam hari ini saya akan baca. Coba kita buka. Kalau mama memang Yesus Bapa, kita minta langsung sama Yesus. Pertanyaan saya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, Pak Henry Tan dan Ibu Besara, ya, minta maaf ya, atau siapapun yang Anda mengatakan bahwa tidak boleh ya. Pertanyaan saya, Anda tolong jawab. Apakah saya bodoh bahasa Indonesia atau siapa ya? Aku ini siapa? Kalau aku ini Yesus, oke, kita ikuti. Aku ya, seganti ya, Yesus akan minta kepada Yesus. Bapak ini kan Anda bilang Yesus. Ya, setelah, ya, tadi saya dengar rekaman ya, Anda katakan bahwa Yesus setelah naik ke surga, jadi Bapa. Oke? Jadi Bapa. Tidak perlu berdoa Bapa kami. Anda baca. Sekarang Anda tentukan, Anda tolong jelaskan sama saya. Aku
Yesus akan minta kepada Yesus, dan ia akan memberikan kepadamu seorang Yesus. Yang jadi bodoh bahasa Indonesia saya atau Anda? Yesus akan minta kepada Yesus dan akan memberikan Yesus. Capek deh. Bertentangan kan? Kita buka lagi. Capek deh ya. Kita buka lagi. Haleluya. Kita buka lagi ya. Yohanes 16. Kalau kau bisa jawab pertanyaan saya ini, berarti saya berarti berapologet. Oke? Saya layani di gereja saja cukup. Oke, kita lanjut. Yohanes 16 ayat yang ke 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Perhatikan. Kalau memang ia ini adalah Roh Kudus, adalah Yesus, pertanyaan saya, Yesus akan memuliakan Yesus, sebab Yesus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus. Yang di rumah pusing toh? Pusing nggak? Tolong ketik pusing. Pusing nggak? Bagaimana Pak Henry Tan? Saya yang pusing atau Bapak yang pusing? Kita yang pusing. Karena Anda bilang jangan berdoa dalam nama doa Bapa kami. Pusing ya? Atau saya nggak pusing? Pusing ya? Pusing. Itu berdoa. Ayat-ayat ya. Saya kasih banyak ya ayatnya ya. Pusing ya? Oke, kita buka lagi. Oke, kita buka di Kisah Para Rasul ya. Saya mumet. Buyar, ambiar. Benar ya? Aduh, orang-orang begini ngajar kok ambiar ya. Oke, kita lihat ya, Kisah Para Rasul 10, ayat 38. Ini kalau saya khotbah di gereja orang ketawa sudah. Yaitu tentang Yesus, perhatikan ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Perhatikan pertanyaan saya. Yaitu tentang Yesus. Henry bilang Yesus menjadi Bapa. Oke, saya ikut dia. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana? Nah ini. Allah kita ganti dengan Yesus ya. Bagaimana Yesus menyurapi Yesus dengan Roh Kudus yang ganti Yesus dengan Yesus. Lebih mumet aku. Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus. Henry. Aduh, saya haus lagi. Minum lagi kan? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Henry, saya ini Kristen Protestan. Tapi Anda jangan main-main. Aneh-aneh saja tahu. Capek deh. Aneh-aneh. Bisa jawab? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Kalau di sini Allah kita ganti dengan Yesus. Anda bilang Bapa itu Yesus. Mengurapi, berarti Yesus mengurapi Yesus dengan kan sini Roh Kudus. Berarti dengan Yesus. Jelas, kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, maka ayat-ayat akan bertentangan. Henry, bertentangan. Saya lagi
ikut-ikut ya. Karena Henry kalau bicarakan, iya, itu sangat bertentangan. Mata dipiclak-piclak, kacamata dikasih begini. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-31. Kita buka satu-satu ya. Yang bertentangan ya, kalau dia bilang Yesus adalah Bapa. Mari kita buka. 2 Korintus 11 ayat yang ke-31. Mari kita buka. Perhatikan. Perhatikan baik-baik Henry. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Perhatikan ini. Tuhan kita terpuji sampai selama-lamanya. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Allah. Berarti Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Terus Tuhannya ada berapa? Satu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yang Kristen sudah bingung, apalagi yang Katolik lebih pusing. Apa deh? Pusing kan? Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan, perhatikan, Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bagaimana Pak Henry? Masih kurang? Jelas bertentangan kalau memang Yesus itu Bapa. Firman itu Bapa. Tidak. Firman ini yang menjadi manusia. Amin. Coba Pak Henry baca di Kejadian 3 ayat 22. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar ya. Salah satu dari kita, kata kita. Kita itu berarti ada berapa pribadi? Di Kejadian 6. Mari sebaiknya kita kurun. Kita kurun. Mencoba lakukan bahasa mereka. Kata kita. Henry, what happened to do? Why? Henry, aduh, Pak Henry. Bapak Gembala kok begitu. Oke, kita lanjut. Mari kita buka di dalam, tadi sudah di Efesus kayaknya, Efesus, oh belum, Efesus ya. Yang bertentangan ya, kita lihat. Efesus kayaknya. Oke, ayat 2 ya, kita buka ya. Nah, perhatikan anak-anak Tuhan, kita belajar ya. Perlu kita belajar ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau doa Bapa kami tidak perlu, kami berdoa kepada Yesus, ya boleh. Karena Yesus katakan, jikalau kamu meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Perantara Yesus untuk Anda sampai kepada Bapa. Jangan kita terpaut dengan Yohanes 14 ayat 6. Baru kau bilang Yesus adalah Bapa, gak bisa. Yesus perantara. 1 Yohanes 1 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 2 dan selanjutnya. Berarti Bapa, Yesus sebagai perantara. Dan di sini kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana Sarah, Joshua Tewu, minta maaf ya saya sebut Anda ya. Karena Anda saya sudah nonton video Anda.
Anda mau marah EPN kah, EPN Enos kah? Nah, kalau Anda punya jemaat mendengar terserah. Saya punya jemaat, Anda mau bilang Trinitas, anak-anak Trinitas ini semua. Amin. Haleluya. Kalau nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Mau marah saya EPN kah? Oke, kita lihat ya. Oke, saya buka lagi di dalam Kolose ya. Kolose ya. Kalau kita buka dalam Kolose 3. Nah, kita baca sini. Kalau Anda bilang Yesus itu Bapa, jangan bertentangan di sini. Malam hari ini saya kasih lihat Anda bingung sendiri ya. Ya, khususnya yang tidak mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda bingung malam hari ini. Jelas akan bertentangan ayat semua, masih banyak. Oke? Kita baca ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, perhatikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, makanya kita selalu berdoa dari Trinitas. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, anakmu, Yesus Kristus, anak Allah. Matius 11 ayat 27. Anak Allah yang menyatakannya. Pak Henry lupa ya. Matius 11 ayat 27. Anak Allah yang menyatakannya. Yohanes 17 ayat 21. Baca lagi. Pak Bomom sampai ikut-ikutan kayak lambe-lambe begini. Kalau orang Mangkasra bilang dia kawe-kawe nih. Kawe-kawe mi, calera mi, to Mangkasra na ano kan lagi, kawe-kawe. Habis Pak Henry begitu sih. Pertentangan ya. Kalau Anda bilang Bapak itu Yesus itu Bapak, Bapak yang Yesus. Pertentangan. Masih banyak, oh ada lagi. Ada lagi. Kita baca ya dalam 2 Petrus. Ini Rasul Petrus, masa Anda mulai pindah Rasul Petrus? Hanya aja. Ayat 17. Nah, ini perhatikan. Ini Rasul Petrus yang berkata, Pak Henry. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana Yesus bisa berkata, inilah Yesus yang ku berkenan, akulah Yesus. Bagaimana? Emangnya lu Rasul mana? Tolonglah ya, Abah meminta ya. Anak Tuhan sekarang tolong ya, kalau ada hamba Tuhan oknum, ajarlah yang baik. Jangan menyesatkan jemaat, jangan bikin pusing jemaat. Jemaat pusing, mengajar yang baik lah ya. Kita lanjut lagi. 1 Tesalonika ya, kita buka 1 Tesalonika dulu. 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat 1 ya. Nah, kita baca. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bertentangan lagi ya? Bagaimana? Masih kurang? Mau tambah? Ayo, tambah lagi, Pak Henry. Tambah lagi. Masih kurang kah? Oh iya, mari kita tambah lagi. 1 Yohanes. Bapak, ya Bapak, ini aku anakmu. Pakailah seluruh hidupku. Nih.
Yohanes 1 ya, ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan dengan anaknya, Yesus Kristus. Bapa dan anaknya. Matius 3:17, inilah anakku, kepadanya ku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus katakan, anak yang menyatakan. Baru, bagaimana Henry? Kau melarang kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama